Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi dengan NIM 200 10 10 80 225, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Oke, di sini saya akan membantu teman-teman mengenali universitas kami, yaitu Universitas Islam Negeri Antasari yang terletak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Apa sih hal pertama yang harus kita ketahui ketika mengenal UIN Antasari Banjarmasin? Ya, UIN Antasari Banjarmasin berdiri pada tahun 1964 dengan nama IAIN atau Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang kemudian berubah menjadi UIN Antasari pada tanggal 3 April 2017. UIN sendiri sebagai salah satu perguruan tinggi agama Islam negeri di Indonesia yang pertama di Kalimantan Selatan sejak didirikan pada tahun 1964, telah banyak memberikan sumbangan penting bagi pembangunan masyarakat, khususnya pada bidang keagamaan. UIN Antasari memiliki 5 fakultas di dalamnya. Fakultas yang pertama yaitu Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Filosofi keilmuan UIN Antasari Banjarmasin memiliki ciri-ciri tertentu yang khas. Ciri-ciri tersebut mencakup 4 unsur. Yang pertama, integrasi dinamis. Yang kedua, integrasi Islam dan kebangsaan. Yang ketiga, berbasis lokal. Dan yang keempat, berwawasan global. Sesuai dengan gelar yang diberikan kepada Banjarmasin sebagai kota seribu sungai, maka keempat ciri khas ini akan digambarkan dalam metafor sungai pengetahuan. Integrasi dinamis. Integrasi ilmu yang akan dikembangkan di UIN Antasari adalah integrasi dinamis, yang mana ilmu-ilmu alam, ilmu sosial dan humaniora di satu sisi, dan ilmu-ilmu keislaman di sisi lain, bukan hanya menyatu dalam perbedaan, tetapi juga berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Sehingga ilmu-ilmu ini akan saling memperkaya, saling memperbarui, saling mencerahkan, dan tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan ilmu-ilmu yang baru. Integrasi Islam dan kebangsaan. Dalam kaitan ini, UIN Antasari berusaha untuk menanamkan satu nilai penting yang menjadi rujukan dalam menentukan pilihan objek studi dan kegunaannya, yaitu integrasi Islam dan kebangsaan. Jika kita perhatikan, lembaga UIN sendiri sebagai universitas berlabel Islam dan dibiayai pemerintah, jelas menunjukkan bahwa ia adalah wujud kelembagaan dari integrasi Islam dan kebangsaan. Hal ini sangat penting disadari oleh Sivitas Akademika dan juga masyarakat, karena dalam perjalanan sejarah bangsa kita pernah terjadi ketegangan, bahkan kontradiksi antara kelompok yang mengusung Islam dan kelompok yang menginginkan kebangsaan sebagai dasar negara. Dua kelompok ini akhirnya dapat berkompromi dalam sebuah rumusan yang menjadi sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dengan sila ini, maka Indonesia tidak menjadi negara sekuler, tidak pula menjadi negara Islam, tetapi menjadi negara yang multireligius. Dengan ini, filosofi integrasi Islam dan kebangsaan mengusung nilai-nilai keislaman yang mengakui eksistensi negara bangsa, sehingga menjadi titik temu antara nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Integrasi Islam dan kebangsaan penting dalam orientasi kajian-kajian ilmiah agar selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berbasis lokal. Sejalan dengan integrasi Islam dan kebangsaan, maka kajian keilmuan di UIN Antasari juga terintegrasi dengan konteks lokal, yakni daerah Kalimantan Selatan itu sendiri, bahkan wilayah Kalimantan secara keseluruhan. Dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, UIN Antasari bertanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat di daerah Kalsel dan Kalimantan pada umumnya, agar mereka tidak ketinggalan dari masyarakat Indonesia di daerah-daerah lain. Masyarakat Banjar yang merupakan etnis terbesar ke-10 di Indonesia adalah salah satu etnis penting yang memperkaya mozaik Islam Nusantara.
Penamaan UIN dengan Antasari pun diambil dari nama pejuang yang berasal dari Kalimantan Selatan, yaitu pejuang yang sangat tangguh dan pantang menyerah, dengan semboyannya yang terkenal, wajak sampai ke puting, yakni Pangeran Antasari. Dalam hal ini, UIN Antasari akan melakukan kajian-kajian mendalam terhadap berbagai kearifan lokal, baik yang digali dari sumber-sumber sejarah ataupun dari karya-karya para ulama dan cendekiawan Banjar dari masa ke masa. Termasuk di dalamnya pula kajian-kajian terhadap kesenian daerah, sastra lisan dan tulisan yang pada umumnya sangat bernuansa Islam. Melalui kajian-kajian ini, diharapkan akan muncul suatu sikap menghargai terhadap budaya lokal, menyerap nilai-nilainya yang positif, dan berusaha melestarikan, mengembangkan, dan mengadaptasikannya sesuai tuntunan zaman. Berwawasan global. Walaupun berbasis lokal, tidak berarti bahwa kajian-kajian ilmiah di UIN Antasari menjadi sempit, sebatas lokal, atau ibarat katak dalam tempurung. Sebaliknya, kajian-kajian yang berbasis lokal tersebut justru diperkaya dan diperkuat dengan wawasan global, suatu pandangan menyeluruh dan mendunia. Sebagaimana watak dari setiap hal di dunia ini, globalisasi memiliki sisi positif dan negatif, sisi terang dan sisi gelap. Kajian-kajian keilmuan di UIN Antasari akan berusaha mengambil, mengembangkan, dan turut serta menyumbangkan hal-hal yang positif dari globalisasi, dan pada saat yang sama juga berusaha mencegah dan menghindari hal-hal yang negatif. Karena itu, seorang muslim sudah selayaknya menjadi seorang kosmopolitan, seorang penduduk bumi dengan kesadaran yang mendunia. Karena Islam itu universal dan sejalan dengan fitrah manusia, maka meskipun manusia-manusia lain, bangsa-bangsa lain yang tidak menganut agama Islam, tidak menghalangi kaum muslim untuk saling belajar mengenai ilmu, teknologi, seni, dan berbagai masalah kemanusiaan lainnya. Globalisasi telah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi para ilmuwan untuk saling belajar, berdiskusi, dan berdebat mengenai temuan-temuan ilmiah di bidang mereka masing-masing. Makna logo UIN Antasari. Logo merupakan penggambaran sungai pengetahuan yang dibangun melalui perpaduan 5 unsur desain: kubah, aliran sungai, pena, partikel atom, dan bola dunia, dengan makna filosofis sebagai berikut. Yang pertama, kubah. Kubah melambangkan keluasan, kelapangan, serta keterbukaan UIN Antasari beserta segenap sivitas akademikanya dalam menyelenggarakan pendidikan keislaman yang unggul, kompetitif, dan berakhlak. Yang kedua, aliran sungai. Aliran sungai menandakan keberadaan UIN Antasari yang terletak di Banjarmasin yang memiliki banyak sungai dan dikenal sebagai kota 1000 sungai. Yang ketiga, pena. Pena merupakan aliran sungai yang bertransformasi menjadi bentuk pena yang menggambarkan upaya dan konsistensi UIN Antasari untuk mengalirkan dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, atau sebagai sebuah sungai pengetahuan. Yang keempat, partikel atom, melambangkan ilmu pengetahuan. UIN Antasari sebagai universitas masa depan yang selalu mengembangkan, melakukan riset, dan berinovasi serta mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Yang kelima, bola dunia. Bola dunia melambangkan globalisasi. Bola dunia yang berada di tengah melambangkan fokus UIN Antasari dalam mensukseskan visi dan misinya untuk ikut berperan aktif mengembangkan ilmu pengetahuan yang berwawasan global. Makna warna pada logo UIN Antasari Banjarmasin. Warna hijau pada logo mencitrakan nuansa Islami. Pilihan warna ini untuk mencitrakan bahwa UIN Antasari Banjarmasin menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman. Warna kuning keemasan mencitrakan keunggulan pendidikan di UIN Antasari, dan warna biru mencitrakan kejernihan berpikir, keluasan visi dan pandangan, serta kejelasan arah tujuan UIN Antasari. Demikian penjelasan singkat mengenai filosofi dan makna logo UIN Antasari Banjarmasin. Terima kasih telah berkenan menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.